Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Nurul Arifiyah, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tegal. Sebelumnya perkenalkan, fasilitator Bapak Eko Priyanto, pengajar praktik Ibu Tin Kusumawati, dan saya sendiri Nurul Arifiyah, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tegal. Tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Jadi pada hakikatnya, pendidikan adalah suatu proses yang sistematis dan terencana, bukan hanya sekedar mengajarkan murid tentang teori, konten, namun bagaimana semua hal tersebut bisa masuk ke dalam kalbu serta alam pikir mereka, sehingga semua akan berdampak pada perilaku dan karakter manusia yang beradab. Ilmu yang baik dilandasi oleh karakter yang baik pula, akan menjadikan kehidupan yang bahagia dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Seorang pendidik harus mampu menjadi teladan bagi muridnya, baik itu keteladanan dalam perkataan maupun dalam kesehariannya. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah dipelajari? Jadi pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi perilaku. Jadi dari kalimat tersebut mengartikan bahwa pendidikan merupakan suatu proses menuntun murid dengan penguatan karakter norma-norma sehingga akan menjadi generasi yang memiliki moral kebajikan dan kebenaran untuk menjalankan kehidupannya. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Salah satu hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkenal adalah filosofi Pratap Triloka yang berisi 3 hal pokok, yaitu ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Bagaimana bila nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang pemimpin akan membantu pikirannya dalam mengambil suatu keputusan. Nilai-nilai dalam diri akan menentukan cara pandang terhadap situasi atau masalah yang terjadi. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Ya, jadi di sini coaching meliputi proses penjabaran masalah yang akan diambil keputusannya, di mana coach menguraikan masalahnya dengan membantu terbuka dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Jadi sebagai seorang pendidik, kita harus menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran, murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, sesuai dengan profil belajar atau minat belajar masing-masing. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut sebagai seorang pendidik.
Jadi keberpihakan dan mengutamakan kepentingan murid dapat tercipta dari tangan pendidik yang mampu membuat solusi yang tepat dari setiap permasalahan yang terjadi. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Jadi pengambilan keputusan yang tepat akan memiliki konsekuensi positif terhadap institusi atau lembaga kita berada. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema ETK ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Jadi perbedaan cara pandang dan kepentingan dari orang-orang yang berada dalam masalah dan juga sulitnya mengubah pola pikir atau cara berpikir orang lain dalam memandang dilema etika. Untuk dapat menghasilkan keputusan yang tepat, tentu kita harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana orang hebat mengambil keputusan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Jadi menurut pendapat saya, semua tergantung pada keputusan seperti apa yang diambil. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak pada murid, baik itu tentang metode yang digunakan oleh guru, media, dan sistem penilaian sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya? Kita sudah mengetahui bahwa salah satu tugas terberat sebagai pemimpin pembelajaran adalah mengambil keputusan yang tepat. Karena kita sadar bahwa keputusan yang kita ambil akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita berada dalam situasi dilema etika maupun moral. Kita menggunakan prinsip kesadaran penuh atau mindfulness sehingga kita akan sadar dengan berbagai opsi dan konsekuensi yang ada. Keputusan yang dihasilkan pun dapat dipermudah dan bermanfaat. Nah, berikut adalah kesimpulan dari materi 3.1 dengan modul sebelumnya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep yang telah Anda pelajari? Yang saya pahami yaitu ada 4 paradigma pengambilan keputusan. Di antaranya individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan vs belas kasihan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis aturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dan berikut adalah tahapan pengambilan keputusan. Nah, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda, bagi saya sebagai seorang individu maupun seberapa penting mempelajari modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin? Di lingkungan sekolah, guru sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai warga sekolah, banyak keputusan yang akan dikeluarkan, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Guru harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan untuk mewujudkan itu semua. Demikian koneksi antar materi modul 3.1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Semangat guru hebat.